teman-teman kalau mau menjalankan usaha nggak perlu repot, itu memang franchise salah satu solusinya. Kita nggak mau repot dan kita tinggal terima hasil. Itu adalah dengan cara franchise atau sistem waralaba. Karena apa? Pertama, brandingnya sudah bagus, mereknya udah bagus. Indomaret, Alfamart, Baba Raffi, kemudian ada fried chicken kalau yang besar, McD, dan seterusnya. Jadi sudah brandingnya sudah bagus, kita tinggal ikut. Dan modalnya pun kita bisa sesuai kemampuan. Ada yang murah 1 juta, itu sudah bisa masuk. Atau ada beberapa yang cukup mahal. Misalnya Alfamidi gitu, mungkin bisa sampai 500 juta. Tetapi di situ ada jaminan keuntungan dari para franchiser. Pertama karena brandingnya bagus, kedua sistem manajemennya sudah terbentuk, kemudian yang ketiga produk-produknya itu sudah dikenal sama masyarakat. Jadi bukan kalau kita bentuk usaha baru kan kita harus cari konsumen dulu. Susah sekali kan cari konsumen. Nah, untuk yang udah terkenal, mereka yang mencari branding itu ke KFC, kemudian ke Baba Raffi, kemudian ke macam-macam itu ya, franchise itu, Indomaret, Alfamart ya. Mereka yang mencari karena brandingnya udah bagus. Dan yang kedua, mereka akan melakukan promosi-promosi yang sudah dilakukan oleh para profesional. Jadi kalau teman-teman punya modal, franchise adalah salah satu cara untuk kita berwirausaha yang sangat menguntungkan. Jadi kita harus pintar juga memilih franchise yang nanti akan kita pilih. Yang kita lihat, pertama kita perlu tanyakan adalah bagaimana laporan keuangan terakhir. Karena ada juga beberapa franchise yang ternyata tidak menguntungkan atau kembalinya lama karena menguntungkannya tipis. Oke, lanjut. Nah, dukungan manajemen dari franchisor atau yang pemilik waralaba, yang pertama pemilihan lokasi. Mereka lokasinya sudah punya yang bagus-bagus, biasanya yang prime area. Kemudian bentuk bangunannya sudah ada standar. Coba teman-teman perhatiin, semua Indomaret kan standar bentuknya, desainnya. Alfamart standar, KFC standar, kemudian McD standar, dan seterusnya. Jadi sudah ada bentuk bangunan yang standar. Layout gedungnya juga harus standar. Jadi kita nggak usah perlu berpikir jauh-jauh peralatan yang diperlukan, mereka sudah punya standarnya. Karyawannya biasanya dilatih dulu sebelum terjun ke franchise. Kemudian penentuan penyediaan bahan bakunya udah mereka tentukan. Dan terakhir adalah ada sharing iklan, biasanya iklan bersama, ada kontribusi tertentu. Jadi kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42, waralaba harus memiliki, yang pertama harus memiliki ciri khas usaha. Jadi harus memiliki ciri khas, unik tadi ya. Kalau nggak memiliki ciri khas, maka tidak akan berhasil. Kemudian terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi kalau franchise belum memberikan keuntungan, itu akan beresiko sekali. Kemudian memiliki standar atas pelayanan, barang, jasa yang ditawarkan secara tertulis. Jadi ada SOP-nya, standar operasional prosedur yang tertulis. Kemudian mudah diajarkan, diaplikasikan. Jadi sebelum karyawannya itu direkrut, itu dilatih dulu. Kemudian adanya dukungan berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang terdaftar atau HAKI, hak paten. Ya, biasanya kalau di merek-merek itu ada suka TM. Di atas merek itu ada gambaran TM atau trademark, atau ada juga gambar R kecil, itu register. Itu artinya sudah terdaftar. Jadi kalau misalnya ada merek yang menggunakan nama yang sama, huruf yang sama, itu bisa dituntut. Contohnya apa? Kalau McD kan M-nya jelas, gitu ya, MD, McD. Nah itu kalau orang ada yang menggunakan merek itu bisa dituntut. Dulu contohnya juga ada makanan kecil ya, makanan kecil itu mirip sekali dengan Indomie. Akhirnya tuntutlah, kemudian merek tersebut akhirnya berganti. Itu salah satu untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, jenis-jenis bidang-bidang usaha kita bisa macam-macam ya. Yang pertama jual beli, kita punya barang, kita jual, atau mungkin kita bisa beli, itu namanya jual beli. Kedua, konstruksi. Konstruksi, membangun rumah, membangun gedung, jembatan, itu usaha konstruksi. Usaha asuransi, ada asuransi kesehatan, asuransi mobil,
asuransi jiwa, asuransi macam-macam ya. Jadi asuransi gedung juga ada, asuransi stok, sekarang malah bahan furniture juga diasuransikan. Sekarang ada juga asuransi third party liability atau asuransi pihak ketiga. Jadi misalnya kita membuat ada mall gitu, kemudian pengunjungnya diasuransikan, misal pengunjungnya itu terpleset dan terluka, itu bisa diklaim asuransi. Itu namanya third party liability. Kemudian ada jasa keuangan ya. Jasa keuangan contohnya apa? Kredit ya, kredit motor, kredit mobil, itu banyak sekali kredit-kredit. Kemudian simpan pinjam, koperasi, atau mungkin perbankan. Nah, itu adalah jasa keuangan. Kemudian pertanian. Pertanian itu pertanian kelapa sawit yang lagi ngetren sekarang. Lagi banyak pertumbuhannya. Ada pertanian ubi kayu atau singkong, pertanian sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian servis atau pelayanan servis, bisa juga servis dalam bentuk arti yang harafiah, misalnya servis mobil, servis motor gitu ya, atau dalam arti yang lebih soft yaitu jasa. Jasa itu misalnya jasa transportasi, kemudian jasa kurir, itu adalah jasa. Berikutnya adalah wisata. Ya, hotel kan wisata, hotel, kemudian dempak, ada water park, kemudian ada wisata pegunungan, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah industri atau manufaktur. Misalnya contohnya apa? Industri membuat makanan, FMCG, misalnya membuat coklatos. Kemudian industri rokok, membuat rokok. Kemudian industri baja, membuat pabrik baja. Itu adalah jenis bidang usaha. Ternyata sangat luas sekali. Kalau teman-teman buka di undang-undang mengenai hak paten, itu sangat banyak sekali bisnis bidang usaha yang bisa kita buka. Kemudian apa yang menyebabkan wirausaha itu berhasil atau gagal? Yang pertama adalah minat dan bakat. Contohnya, saya nggak berminat di fashion atau di pakaian. Nah, saya membuka butik, bosen, akhirnya ditinggalkan usaha itu. Kemudian modal. Modal ini tergantung, modal bisa besar, bisa kecil. Teman saya itu mendirikan usaha tanpa modal. Dia membuat perusahaan properti, jadi modalnya itu dari para investor. Nah, orang ini, teman saya ini hanya menjalankan manajemennya saja. Jadi nanti investor menanamkan modal, modal itu diputer, kemudian dibuat perumahan, dijual, akhirnya profit sharing. Tanpa modal sama sekali. Kemudian waktu. Sebagai pengusaha, maka waktu ini menjadi sangat penting, karena kalau karyawan kan ada waktunya 8 sampai jam 5 sore udah selesai. Tetapi kalau pengusaha, itu nggak ada waktunya. 24 jam. Berpikir terus bagaimana supaya bisnisnya tetap berjalan. Kemudian adalah laba. Tentunya kalau kita berbisnis, kita mengharapkan laba. Kalau berbisnis tidak mendapatkan laba, ya buat apa kan? Terakhir adalah pengalaman. Jadi kalau bisnis tanpa laba pasti akan tutup, bangkrut. Yang berikutnya ada pengalaman. Jadi kalau kita pengalamannya di mana, manfaatkanlah itu untuk membangun bisnis. Jadi keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kemampuan pribadi wirausaha tersebut. Ada beberapa faktor, dalam menjalankan usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak kompeten memiliki kemampuan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama perusahaan kurang berhasil. Yang kedua adalah kurang pengalaman baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasi usaha, kemampuan koordinasi, keterampilan, sumber daya, dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak punya pengalaman dan nggak punya kompetensi, lebih baik jangan berbisnis di bidang itu. Kalau kompetensinya kita di bidang musik, berbisnislah di bidang musik. Kalau kompetensi kita memang di memasak sebagai chef, dimasak-memasak. Kalau kompetensi kita di fashion, ya bukalah butik dan seterusnya. Tergantung fashionnya. Karena apa? Kalau tidak sesuai minat, kita akan cepat bosan. Begitu tidak berhasil, kita langsung menyerah. Tapi kalau sesuai minat, kita akan terus berusaha. Contohnya ada teman saya yang membuka bisnis lukis. Jadi dia memang pandai melukis gitu. Jadi semuanya dilukis. Ada kaos dia lukis, tentunya dengan bahan tertentu supaya nggak hilang waktu dicuci. Sepatu dia lukis, layang-layang dia lukis, kemudian macam-macam dilukis. Akhirnya dia menjadi salah satu pengusaha yang cukup sukses juga di Jawa Tengah. Awalnya mulainya dengan sendiri.
Lama-lama berkembang, akhirnya merekrut karyawan. Jadi ternyata hasil usahanya itu banyak yang cari juga. Jadi hasil-hasil lukisannya karena apa? Karena unik, tidak pabrikasi. Kalau pabrikasi kan seragam, kalau ini unik. Jadi hanya orang itu aja yang punya. Jadi itu yang dicari. Tentunya harganya lebih mahal dibandingkan yang pabrikasi. Kemudian setelah kita mendirikan badan usaha, ada badan hukum yang bisa kita pilih. Bisa perusahaan perorangan, bisa firma, bisa komanditer atau CV, koperasi, yayasan, atau perseroan terbatas. Nah, jenis-jenis badan usaha yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Ini yang punya negara, Perjan, Perum, Persero. Itu contohnya apa? Angkasa Pura, PLN, perusahaan kereta api, itu adalah perusahaan milik negara. Pegadaian itu perusahaan milik negara. Kemudian ada badan usaha milik swasta, BUMS. Itu terdiri dari PO, perorangan, kemudian perusahaan persekutuan, dan yayasan. Jadi persekutuan contohnya apa? Firma, CV, koperasi, dan perseroan terbatas. Itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi kalau kita mau bikin usaha, ngarahnya nanti akan ke BUMS. Dan saya sarankan, kalau memang usaha kita udah besar, buatlah badan hukumnya. Dan saya menyarankan untuk dalam bentuk badan hukum PT. Kenapa harus PT? Di pertemuan yang kemarin bisa dibuka lagi materinya, di situ dijelaskan apa perbedaannya antara PT, firma, CV, sama koperasi. Keuntungannya apa dan kelebihannya apa. Kemudian jenis-jenis izin usaha. Jadi setelah kita membentuk badan usaha, ternyata ada jenis-jenis usaha. Yang pertama adalah, yang harus kita urus adalah tanda daftar perusahaan, kemudian nomor pokok wajib pajak, kemudian bukti diri KTP KK. Jenis usahanya ada surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, dan izin domisili. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law ini lebih disimplifikasi lagi. Kalau dulu untuk mendirikan usaha itu perizinannya berlapis, bahkan sangat banyak. Akhirnya dibuat lebih sederhana dalam perizinan-perizinan yang lebih simpel untuk menarik para investor. Karena kalau perizinannya ini sangat sulit, investor nggak akan tertarik. Nah, contohnya adalah jenis subjek hukum. Di sini ada individu, pemerintah, badan hukum, dan lainnya. Jadi kalau badan hukum yang pertama koperasi, kalau kita mau mendirikan koperasi, lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kalau teman-teman mau mendirikan yayasan, yayasan itu tidak berorientasi kepada profit. Contohnya apa? Sekolah, rumah sakit, itu adalah yayasan. Yang sosial, keagamaan, itu yayasan. Kemudian adalah perkumpulan badan hukum atau statblad, misalnya CV. Kemudian perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, itu bisa dibaca. Di situ menjelaskan cara-cara mendirikan perseroan mulai dari pemegang saham, susunan direksi, rapat umum pemegang saham, dan sampai tangan dengan internal kontrol dan tanggung jawab yang lain. Nah, jenis usaha-usaha dilanjutkan. Yang pertama adalah IMB. Jadi kalau kita mau buka izin usaha baru dan besar skalanya, misalnya pengen bangun ruko, tentunya harus memiliki IMB. Kemudian izin dari Departemen Teknis sesuai bidang usaha, misalnya outsourcing, itu ada usaha dari Polri, misalnya kalau outsourcing security. Kemudian ada misalnya kalau outsourcing office boy atau cleaning service, itu harus ada izin usaha dari Disnaker, dan seterusnya. Kemudian ada proses pendirian badan usaha, contoh CV, PT, dan yayasan. Ini macam-macam izin usaha, ada izin prinsip, penggunaan tanah, IMB, gangguan, situ, siup, wajib daftar perusahaan, dan izin-izin dari departemen terkait. Nah, bagaimana cara mendirikan usaha? Yang pertama adalah mengadakan rapat umum pemegang saham. Kalau perusahaannya besar, tentu ada pemilik saham. Kemudian setelah pemiliknya berkumpul, atau istilahnya owner-ownernya ini berkumpul, dibuatlah ke dalam akte notaris agar bisa resmi menjadi badan hukum, kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri, kemudian diberitakan dalam lembaran negara. Kalau proses ini dijalani, berarti perusahaan kita sudah memiliki badan hukum. Maka terikat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas kalau badan hukumnya itu PT. Nah, di sini ada 6 step untuk mendirikan usaha. Yang pertama adalah menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai. Tadi kan dijelaskan, ada jasa, ada konstruksi, ada usaha-usaha yang lain, itu ditentukan dulu. Kita mau mengambil jenis bidang usaha yang apa.
Kemudian memilih badan usaha yang sesuai. Jadi kalau kita tadi misalnya passionnya di pakaian, ya butik lah. Misalnya kita passionnya di musik, ya jasa, dan seterusnya. Kemudian dibuatlah badan usahanya, kemudian mendaftar karyawan, kemudian membuat NPWP dulu perusahaan terkait dengan pajak-pajak, kemudian mengurus perizinan usaha, kemudian karyawannya didaftarkan ke BPJS. Itu kalau usaha yang besar ya. Kemudian apa yang menyebabkan perusahaan itu gagal?